Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menjelaskan tentang teori-teori bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan suatu konsep yang pertama kali dibentuk oleh seorang tokoh atau seorang ahli dari bidang pemasaran yang bernama Carlington, di mana dia ini mencetuskan ideologi mengenai bauran pemasaran yang kemudian dikembangkan oleh Neil Borden pada tahun 1964 dengan menghasilkan 12 indikator bauran pemasaran yang dapat mempengaruhi kegiatan pemasaran dari perusahaan. Nah, berdasarkan 12 indikator ini, kemudian 4 tahun kemudian seorang ahli pemasaran juga telah menyederhanakan 12 indikator ini menjadi 4 indikator, di mana beliau menyederhanakan indikator-indikator yang secara umum tidak mempengaruhi secara keseluruhan terhadap konsumen, baik itu menarik perhatian konsumen ataupun menarik niat pembelian konsumen terhadap produk perusahaan. Dengan demikian, Jerome McCarthy yang menyederhanakan 4 indikator bauran pemasaran ini, beliau menyederhanakannya dari 12 indikator menjadi 4 indikator. Nah, teori bauran pemasaran ini digunakan untuk selain menarik minat konsumen dan daya beli konsumen terhadap produk dan jasa, bauran pemasaran ini juga digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan mengenai pemasaran. Jika salah satu indikator dari bauran pemasaran ini memiliki kekurangan dari pandangan konsumen untuk menarik konsumen tersebut dalam melakukan pembelian atau mengetahui produk yang mereka tawarkan. Dengan beriringnya perkembangan zaman, permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan dengan ideologi bauran pemasaran ini semakin banyak yang mengemukakan, semakin banyak yang menyatakan, karena adanya perubahan-perubahan oleh tiap-tiap individu, baik itu dari gaya hidupnya, pola konsumsinya, atau bahkan kebutuhan dan keinginannya yang semakin meningkat dan semakin selektif dalam melakukan pemilihan terhadap produk dan jasa. Dengan demikian, teori bauran pemasaran ini diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang pemasaran dari suatu usaha ataupun industri, sehingga pesaing-pesaing yang menyaingi industri ini akan mengundurkan diri sebagai pesaing atau memundurkan diri dari kedudukan sebagai market challenger, pasar yang ingin menyaingi industri utama, sehingga pasar challenger ini mundur dari kedudukannya, dan pasar pemimpin tetap menduduki posisinya sebagai market leader, pasar pemimpin di suatu industri perusahaan atau di suatu bidang industri. Oleh karena itu, bauran pemasaran ini tidak luput dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pemasar ataupun wiraniaga yang ada atau yang bekerja pada suatu industri.